Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pemuda kreatif bersama dengan Bang Rofik nih, entrepreneur muda. Bang Rofik, karena abangnya sekarang sudah memperkerjakan beberapa karyawan juga ya, gimana sih caranya agar tetap solid nih dalam satu timnya? Oke. Pertama saya sampaikan ketika teman-teman, jadi saya ketika mereka masuk sama saya, kerja sama saya sampaikan, selama dengan saya, tolong berikan yang terbaik kayak gitu kan. Tapi ketika teman-teman nanti ada pilihan, lebih baik saya juga nggak bisa menahan, karena kan ya pastinya tiap orang, apalagi saya merata anak muda Mbak. Jadi saya sampaikan seperti itu. Ketika teman-teman ada pilihan lain, silahkan sampaikan saja dengan baik. Tapi selama dengan saya, tolong berikan yang terbaik kayak gitu. Kemudian juga saya per 3 bulan sekali kita ada semacam refreshing lah gitu, penyegaran untuk tim kayak gitu. Bagaimana tentunya anak-anak muda juga kan butuhnya refreshing, healing kayak gitu kan. Jadi saya juga libatkan itu. Kemudian juga bagaimana karakter kita sebagai pemimpin kayak gitu kan, pembawaan kita, bagaimana kedekatan kita bangun juga, dalam artian kata jangan sampai kita dekat tapi berlebihan, dalam artian kata nanti mereka kurang segan ke kita. Benar, iya. Tapi kita jangan juga benar walaupun kita bos atau pemimpin juga benar-benar kita semacam merintah kayak gitu kan. Nah, kedekatan itu sangat penting agar mereka merasa mereka dihargai, mereka nyaman di tempat kita, dan itu membuat mereka teman-teman juga bisa lebih solid gitu, Mbak. Jangan sampai takut sama pemimpin ya, tapi Betul. segan begitu. Betul, ya, segan betul, gitu. Mbak. Nah, kan abang sendiri kan untuk bisa bertahan ya, untuk bisa tetap eksis gitu kan salah satunya sering buat konten-konten juga ya, saya lihat. Ya, betul. Itu ada timnya atau Betul. bagaimana? Jadi ada tim yang satu buat narasi cerita, karena kan itu penting bagaimana kita membangun cerita, penyampaian kita, dan satu orang lagi bagian editing bagaimana menyusun video, kemudian VO suara kayak gitu kan. Dan saya sendiri terlibat di bagian itu bagaimana saya juga meng-ACC apakah ini prospek, apakah ini layak, apakah ini bagus dari narasi yang dibangun, cerita yang dibangun kayak gitu. Kadang-kadang ada nggak sih komentar yang agak nyeleneh gitu? Ada sih, ada bahkan ya itu tadi kan mengenai apalagi tulang kan. Iya. Enggak keselak makan tulang kayak gitu kan. Ketulangan nggak sih Bang? Ketulangan nggak sih kayak gitu kan. Padahal di sana kita udah buat konten bagaimana proses produksi kita, penggilingan kita, pengolahan kita, padahal udah jelas kayak gitu kan. Tapi masih ada juga yang tanya kayak gitu. Berarti emang konten-kontennya ini lebih fokus ke edukasi sebenarnya ya? Betul, edukasi bagaimana cara pengolahan kita, bahwa kita meyakinkan orang bahwa ini dari tulang tapi bersih kayak gitu kan. Kemudian bergizi juga, karena kita juga ada cek kandungan gizi kita kayak gitu. Nggak takut misalnya dicomot resepnya dan sebagainya? Alhamdulillah kita juga ada hak cipta, Iya. baik dalam merek kita kan. Jadi ya takut tuh pastilah kalau dulu kan, maksudnya dalam artian kita berpikir ini produk ini pertama kayak gitu kan, takut dicomot orang, diambil orang kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita harus memperlindungi hak kekayaan intelektual kita, dan alhamdulillah kita juga udah terdaftar di hak merek kita udah gitu, jadi udah merasa aman lah. Bagaimana tinggal lagi kita mempertahankan pasar, kemudian orang kenal dengan kita, ingat dengan brand kita kayak gitu. Ada hak patennya ya berarti. Betul, ya. Mbak. Ada nggak sih Bang target abang yang belum tercapai sampai dengan sekarang ya, dari bisnis yang sudah abang kelola dari 2017 sampai dengan sekarang? Iya masih banyak Mbak, saya Banyak belum ada banget. apa-apanya Mbak. Masih banyak pastinya, masih banyak karena fokus saya juga dalam hal pengolahan makanan khas daerah dan pengolahan cemilan dalam kemasan kayak gitu kan. Tentunya masih banyak. Bagaimana saya pertama kalau untuk kerupuk tulang ikan tenggiri ini, bagaimana saya juga berpikir untuk memanfaatkan di daerah-daerah lain kayak gitu kan. Karena kita Indonesia daerah maritim. Ikan tenggiri bukan hanya ada di Bengkulu kayak gitu kan. Nah, jadi saya berpikir bagaimana cara dapat memanfaatkan tulang ikan tenggiri yang ada di seluruh Indonesia. Waduh, tentunya abang sendiri juga salah satu orang yang berperan penting dalam menjaga serta melestarikan kue tradisional juga ya. Itu juga ya. Itu kan, fokus saya fokus tujuan besar saya nanti ke sana untuk bagaimana produk-produk Bengkulu ini bisa dikenal di kancah nasional kayak gitu, Mbak. Oke, pesan-pesan abang nih Bang terhadap anak muda agar termotivasi juga nih berbisnis tapi tidak meninggalkan unsur Bengkulunya nih ya. Sejauh manapun kita berada,
sukses apapun ya tetaplah ingatlah daerah kita asal gitu kan. Bagaimana dimanapun kita berada, bagaimana kita terlibat dalam hal kemajuan Bengkulu. Apalagi saya di bidang wirausaha, saya juga di bidang produk makanan khas daerah. Bagaimana saya berpikir agar ya citra-citra makanan khas Bengkulu ini dikenal dengan baik kayak gitu. Ketika orang datang ke Bengkulu, oh enak makanan khas Bengkulu kayak gitu. Jadi ya buat anak-anak muda juga, apapun bidang teman-teman dimanapun berada, ya ceritakan baik-baik mengenai hal Bengkulu. Apapun yang bisa kita tekuni, apapun yang bisa kita buat maju Bengkulu, ya silakan kita bergerak di bidang masing-masing untuk kemajuan Bengkulu. Oke, ketika abang memang sudah mulai tampil ya di kancah nasional, ada nggak sih masih orang yang berpikir di mana sih Bengkulu tuh gitu? Banyak Mbak, masih banyak malahan. Iya. Bengkulu di mana kayak gitu kan? Di Kalimantan atau di mana kayak gitu kan? Makanya bagaimana peran-peran kita anak-anak muda yang sering mungkin teman-teman yang sering yang di luar ataupun yang go nasional segala macam, bagaimana kita memperkenalkan Bengkulu bahwa Bengkulu ini kaya kayak gitu, lengkap semua, gunung, laut, pantai, bukit semua ada kayak gitu kan. Tinggal bagaimana, tinggal nunggu waktu kalau menurut saya. Tinggal menunggu waktu, Bengkulu insya Allah cepat atau lambat bisa kayak Bali sih. Kayak Bali ya, benar sih. Soalnya Di tempat Bengkulu wisata ya kan betul. ya. Karena selain juga kekayaan alam yang sudah abang sebutkan tadi, juga kaya budaya kita nih ya sebenarnya. Budaya ya. kita Siapa juga. tahu kan bisa dimasukkan unsur-unsur budayanya di setiap produk yang kalian jual gitu kan. Betul, untuk kerupuk tuiri juga di dalam kemasan kita masukin juga wisata-wisata Bengkulu, referensi iya. wisata Bengkulu di belakang kemasan kita. Di situ kita bangun narasi, kita promosikan wisata kita juga Provinsi Bengkulu di kemasan kerupuk tuiri. Jadi teman-teman kayak restoran distributor kita di Pulau Jawa itu juga melihat potensi wisata kita. Benar-benar. Nah, sejauh ini nih Bang, dukungan pemerintah sendiri gimana sih Bang? Ada nggak sih Bang dari bisnis yang sudah Abang jalankan sekarang ya? Karena kan ini sudah dikenal di kancah nasional ya, bukan cuma di Bengkulu saja gitu. Oke, tentunya pertama dalam hal instansi pemerintahan tentunya lebih dalam hal perizinan ya. Perizinan bagaimana kita nggak bisa lepas dari pemerintah, dan ya alhamdulillah sejauh ini juga dalam hal perizinan juga kita kayak perizinan dinas kesehatan, kemudian juga hak cipta, kemudian juga BPOM gitu kan. Itu lebih ke instansi kayak gitu. Ada ya berarti ada. Kalau misalnya ketika memang sudah kemarin tampil di nasional, itu gimana sih dari pemerintah sendiri? Bangga dong ya, ada salah satu anak Bengkulu yang sudah tampil gitu kan di kancah nasional gitu. Dikatakan bangga mungkin bangga ya, tapi dalam bentuk hal maaf ya, dalam hal apresiasi itu agak sedikit kurang kayak gitu. Itu sih ya. Iya. Lebih ke di nasional diapresiasi, tapi di daerah agak kurang kayak gitu. Maaf ini. Tapi sebenarnya untuk anak-anak muda sekarang untuk berbisnis itu kan sudah supportkah wadahnya bagi anak-anak muda? Oh gitu. Iya. Kalau untuk di Bengkulu, iya. itu udah mulai tapi belum begitu terfokus Mbak, karena saya lihat ketika UMKM dalam hal kegiatan-kegiatan itu lebih ke orang-orang tua. Iya. Belum terfokus ke anak muda. Pemberdayaan ke orang tuanya ya. Iya, maksudnya ya ketika UMKM itu kan lebih keterlibatan orang tua gitu, pameran-pameran segala macam. Tapi belum ada bukan suatu acara sih, maksudnya yang terfokus bahwa oh ini anak-anak muda semua kayak gitu. Itu belum begitu terlihat bagi saya sih. Benar-benar. Kendala Abang nih Bang sejauh ini apa sih Bang dalam dunia bisnis sendiri? Susah nggak sih bertahan sampai detik sekarang ya? Iya. Pastinya pertama pemasaran, kemudian juga inovasi yang harus emang terus difikirkan, perbaikan produk kayak gitu kan, dan perluasan pasar Mbak. Pastinya itu kendala umum dan emang harus kita hadapi dan kita pelajari. Perluasan pasar, perbaikan produk, pengembangan kayak gitu. Berarti sebenarnya untuk produk sendiri juga harus diinovasi terus ya Bang ya. Orang-orang ini kan sukanya sesuatu yang unik, baru ya. Dan juga selalu di-upgrade nih kadang-kadang ya. Betul Mbak. Berarti juga dirasakan langsung ya. Pastinya. Emang kalau dunia bisnis itu kayak gitu ya Bang ya. Emang harus setiap hari terus berpikir, terus bergerak, terus berpikir kayak gitu. Kalau untuk pasaran sendiri Bang, gimana nih Bang biar Abang sendiri siapa tahu kan dikenal di seluruh kancah nasional di Indonesia gitu. Cara dari media sosial tentunya kan yang paling penting. Pastinya. Jadi ya tentunya ketika kita mau mentargetkan titik promosi kita dikenal di mana. Itu kita harus juga cari kayak di media sosial sekarang kan influencer nasional. Jadi kita mau dikenal seluruh Indonesia tuh. Jadi bagaimana kita menggait influencer nasional
Bagaimana juga konten-konten kita itu kita iklankan, bisa ribuan orang, ratusan orang, atau jutaan orang yang nonton kayak gitu. Jadi tergantung, kalau di Bengkulu ya kita tinggal cari, ibarat kan media-media Bengkulu sih, siapa sih media-media Bengkulu yang besar, selebgram Bengkulu itu yang kita ajak kerjasama. Kalau targetnya hanya di Bengkulu, tapi kalau target nasional kita harus menganggarkan juga budget promosi yang lebih besar. Kemudian juga kita ke media siapa, ke selebgram siapa yang udah nasional. Oke, Kira-kira terakhir gitu. nih Bang, harapan Abang ke depannya nih Bang untuk bisnis yang sudah Abang jalankan sampai dengan saat ini. Tentunya ya harapannya mudah-mudahan bisnis ini bisa besar, bisa bermanfaat bagi banyak orang, bisa saya mau memperkenalkan produk Bengkulu, terus berinovasi untuk produk Bengkulu. Mudah-mudahan banyak orang yang suka dengan produk Bengkulu dan bisa tembus bukan tembus sih, maksudnya bisa dikenal banyak orang di nasional kayak gitu. Dan tentunya ya harapannya tentunya mudah-mudahan lewat ini banyak orang yang terbantu. Baik, terima kasih nih Bang Rofik ya sudah bersama kami di Opini. Semoga apa yang sudah Abang lakukan ini bisa bermanfaat bagi banyak Amin, orang. amin, Dan amin. juga semoga Bengkulu semakin dikenal dari produknya. Betul, Ya. Mbak. Terima Amin, kasih amin. Bang Rofik ya. Nah pemirsa, kami akhiri Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Sampai jumpa.